perkenalkan nama saya Aisyah Putri Salsabila, saya dari kelas 4 FB, akan membawakan materi yang menjelaskan Project CloudQuest. Baik, nah pada latar belakang sendiri, CloudQuest di AWS bisa merujuk pada banyak hal, tapi yang paling mungkin ialah pelatihan atau kompetensi yang diselenggarakan oleh Amazon Web Service atau AWS. Nah, biasanya CloudQuest AWS ini merupakan serangkaian tantangan atau tugas yang dirancang untuk menguji pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan layanan dan teknologi cloud AWS. Selain itu, CloudQuest di AWS juga bisa mengacu pada solusi atau proyek tertentu yang memanfaatkan layanan cloud AWS untuk mencapai tujuan tertentu, seperti migrasi infrastruktur ke cloud, pengembangan aplikasi ke cloud, analisis data, dan masih banyak lagi. Selain itu, CloudQuest ini sangat penting atau juga berarti bagi perusahaan-perusahaan besar. Itu. Ada penrumusan masalahnya, yaitu bagaimana pada kali ini sebagai engineer diperintahkan untuk mengatasi masalah, yaitu bagaimana membuat sebuah alat pendeteksi gelombang arus pantai di kota, dikarenakan server pada perusahaan sebelumnya terjadi error, dan perusahaan tersebut sudah berlangganan pada AWS. Nah, landasan teori di sini, cloud computing ini adalah arsitektur teknologi informasi di mana sumber daya komputasi tersedia sebagai layanan yang dapat diakses melalui internet. Nah, dalam dasarnya ini, cloud computing itu dia pakai layanan berbasis internet yang pastinya untuk mendukung proses bisnis. Nah, ini ada beberapa karakteristik utama dari cloud service. Yang pertama itu ada infrastructure as a service. Ini mencakup grid untuk server virtual, penyimpanan, dan juga jaringan. Contoh dari layanan IaaS termasuk Amazon Elastic Compute Cloud, EC2, dan Simple Storage Service atau S3. Selanjutnya ada Platform as a Service atau PaaS, fokus pada aplikasi dan memungkinkan mengembangkan fokus pada pengembangan aplikasi. Jadi Dani lebih fokus ke pengembangan aplikasi tanpa harus khawatir tentang infrastruktur, sistem operasi, dan skalabilitas. Contoh dari layanan ini adalah termasuk Force.com dan Microsoft Azure. Yang terakhir itu ada Software as a Service atau SaaS. Ini berfokus pada aplikasi dengan antarmuka berbasis web yang diakses melalui layanan web dan web 2.0. Contoh layanan SaaS tersebut ialah Google Apps, Salesforce, dan juga Facebook. Nah, ini sudah cara kerjanya. Pada kali ini saya akan menampilkan cara kerja CloudQuest. Di sini kita disuruh untuk mencari sebuah pelanggan dan kita sebagai karyawan dari sebuah perusahaan AWS menawarkan sebuah cloud kepada pengguna yang mengalami sebuah kendala pada perusahaan mereka. Nah, meninjau kembali semua kebijakan untuk mengamankan sebuah persiapan dan langkah demi langkah yang harus dilakukan dalam lab nanti. Bisa dilihat. Lalu, selama menggunakan AWS Console, jangan keluar dari perintah instruksi, kemudian meninjau kembali konsep objek yang harus dilakukan. Meninjau kembali akun yang diberikan oleh AWS Lab User untuk awal dalam melakukan semua perintah yang ada pada CloudQuest yang akan dikerjakan nanti. Nah, baiklah, saatnya kita klik Start Lab untuk memulai simulasi. Lalu klik Open AWS Console untuk memulai. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Pada bar menu, pencarian ketik S3, kemudian pada menu pelayanan, pilih S3 tersebut. Seperti yang pada tampilan di layar. Lalu, klik lagi S3, tampilannya seperti ini. Pada menu S3, scroll ke bawah, klik menu website bucket OB3D8A50 seperti yang sudah ditampilkan ini. Nah, pada bagian ini, copy website bucket yang tadi, lalu centang menu teks HTML, kemudian klik menu, action, dan pilih rename object. Setelah itu, klik new object name, lalu masukkan error HTML, lalu klik save change. Nah, pada tampilan ini kemudian kembali ke menu awal, lalu meninjau kembali hasil dari objek yang telah diubah, klik menu permission.
meninjau hasil dari bucket HTML. Setelah itu, kita klik menu Properties. Kemudian klik pilihan Enable, lalu pilih Host a Static Website, ketik index.html pada menu Index Dokumen, lalu ketik pula error HTML pada menu Error Dokumen, opsional. Nah, pada bagian ini itu langkah selanjutnya kita diperintahkan untuk menjalankan ya pencarian secara mandiri, kemudian membuat nama objek baru menjadi wave HTML. Nah, pada bagian sini tuh kita tulis ketik wave.html. Selanjutnya kita meninjau kembali hasil dari objek yang kita ubah tadi, kemudian copy topik yang tadi dilingkari seperti pada gambar ini. Nah, lalu letakkan link yang telah di-copy tadi ke dalam pencarian website yang telah tersedia yang ada di sini. Nah, maka tampilannya akan jadi seperti ini setelah kita klik link yang sudah di-copy pada kolom pencarian yang sekarang ini. Oke. Nah, pembahasan yang tadi menuju konteks dan tujuan proyek. Yaitu yang pertama, kebutuhan akan informasi arus gelombang pantai. Nah, arus gelombang pantai ini merupakan parameter penting yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di sekitar wilayah pantai, termasuk keselamatan pelayaran, olahraga air, dan pengembangan pantai. Lalu, pentingnya pemantauan real time. Nah, memahami arus gelombang secara real time memberikan kesempatan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan tepat waktu dalam merencanakan aktivitas yang melibatkan pantai. Terakhir ini ada pemanfaatan AWS Cloud. AWS atau Amazon Web Service menyediakan berbagai layanan cloud yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan menganalisis data dengan skala yang besar dan fleksibilitas yang tinggi. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari proyek ini ialah kita sebagai mahasiswa akan diberi arahan sebagai seorang engineer pada sebuah perusahaan cloud melakukan tugasnya, problem solving, dan kita pada website online ini belajar menjadi seorang engineer di sebuah game yang dibuat untuk perusahaan Amazon mengatasi masalah yang ada dan sekaligus belajar lebih mendalami cloud computing dan melayani customer. Sekian, terima kasih.